Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat rumah belajar. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, peserta pembatik level 2 tahun 2021 dari SMP Negeri 2 Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mata pelajaran Bahasa Inggris untuk peserta didik kelas 9 dengan materi narrative text. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu untuk mengidentifikasi informasi terkait fungsi sosial yang terkandung di dalam narrative text. Dan yang kedua adalah peserta didik mampu untuk menjelaskan informasi terkait fungsi sosial yang terkandung di dalam narrative text. Baiklah, sahabat rumah belajar, mari kita simak video pembahasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Apa pengertian narrative text? Narrative text is an imaginative story to entertain the readers. Karena ceritanya adalah khayal, tentu kebenarannya belum terbukti, karena hanyalah imajinasi atau cerita fiktif buatan masyarakat. Contoh dari teks naratif bisa berupa fairy tale atau dongeng, yaitu cerita turun-temurun dari mulut ke mulut sehingga menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Kemudian ada myth atau mitos, berisi penafsiran mengenai alam semesta dan adanya makhluk di dalamnya. Kemudian ada fable atau cerita hewan, cerita yang mengisahkan tentang binatang. Terakhir, legend atau legenda, cerita rakyat yang menggambarkan asal-usul suatu tempat atau daerah. Sekarang kita masuk ke social function atau purpose atau tujuan dari narrative text. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the readers, untuk menghibur pembaca. Generic structure dari sebuah narrative text dapat kita bagi sebagai berikut. Yang pertama adalah orientation, introduces the character, time, and places of the story. Pada bagian ini, cerita tersebut akan memperkenalkan karakter, waktu, dan tempat kejadian cerita. Kemudian adalah complication, when the problems in the story develop. Pada bagian ini, permasalahan yang dihadapi dalam kisah tersebut mulai berkembang. Kemudian ada resolution, yaitu when the problem in the story solved. Dalam bagian ini, permasalahan telah terpecahkan. Bisa dengan akhir yang bahagia atau happy ending, atau dengan akhir yang menyedihkan atau sad ending. Dan yang terakhir adalah coda atau reorientation. This is the closing remark of the story. Ini adalah penutup dari sebuah cerita dan adalah opsional. Terkadang kita bisa temukan pelajaran yang dapat diambil dari cerita tersebut atau pesan moral. Language feature dalam sebuah narrative text. Yang pertama, using simple past tense, menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kemudian adverb of time, contohnya seperti once upon a time, one day, etc. Kemudian time conjunction seperti when, then, suddenly. And yang terakhir adalah direct speech and indirect speech, menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Nah, sahabat rumah belajar, demikian pembelajaran kita kali ini. Mari berbagi dan berkolaborasi, belajar bersama di portal Rumah Belajar. Salam Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.